Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 7 yang berjudul pemahaman lokasi melalui peta. Apakah kalian sudah pernah belajar tentang peta? Pastinya kalian sudah pernah belajar ya di SD. Nah, apa itu peta? Nah, seperti inilah peta. Contohnya adalah peta Indonesia. Sebelum kita lanjut belajar tentang peta, kita akan menguraikan apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar jenis-jenis peta, 2 komponen peta, 3 analisis peta, dan tugas. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi peta itu gambaran permukaan bumi yang dibuat pada suatu bidang datar dan diperkecil ukurannya dengan menggunakan skala. Jadi apabila di dalam kenyataan atau penampakan aslinya itu misalnya 500 km, maka dengan skala yang diperkecil ukurannya menjadi misalnya 50 cm. Jadi dengan skala 1:100.000 seperti itu. Jadi supaya gambar yang kita buat itu bisa mewakili kenampakan asli yang ada di permukaan bumi ini, maka menggunakan skala. Nah, lokasi suatu tempat itu dapat dilihat pada sebuah peta. Jadi jika kita ingin melihat suatu tempat, itu kita bisa melihatnya dengan peta. Jenis peta berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh permukaan alam yang ada di permukaan bumi, baik berupa kenampakan fenomena alam asli seperti pegunungan, sungai, dan lautan, maupun keadaan fenomena budaya yang ada di suatu tempat seperti batas wilayah, batas negara, jalan raya, dan sebagainya. 2 peta khusus yaitu peta yang menggambarkan suatu kenampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi. Contohnya, peta jalur penerbangan, peta penyebaran sentra usaha suatu produk perkebunan, persebaran barang tambang, peta persebaran flora dan fauna, peta cuaca dan iklim suatu daerah, dan sebagainya. Jadi kalau peta khusus itu berarti menggambarkan wilayah tertentu saja. Otomatis peta khusus ini akan menggambarkan secara detail. Jenis-jenis peta berdasarkan skalanya, yaitu 1. Peta kadaster yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:100. Contohnya peta desa. Berarti setiap 1 cm di dalam peta itu mewakili 100 sampai 5000 km. Nah, contohnya adalah peta desa. Berarti peta ini menggambarkan kenampakan desa secara detail. 2. Peta skala besar yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:5.000. Contohnya peta kecamatan. 3. Peta skala menengah yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:250.000. Contohnya peta kabupaten. 4. Peta skala kecil yang memiliki skala 1:1.000.000 sampai 1:500.000. Contohnya peta provinsi. 5. Peta skala geografis itu lebih dari 1:1 juta. Contohnya peta negara, peta dunia. Jenis-jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama, peta datar, yaitu peta
yang dibuat pada bidang datar, bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan sebagainya. 2. Peta timbul. Peta timbul merupakan jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Karena itulah permukaan timbul seperti gunung dan dataran tinggi terlihat menonjol. Begitu pula pada kedalaman laut akan tampak perbedaannya. Nah, kalau peta timbul ini memang lebih mirip dengan penampakan bumi yang sebenarnya, karena seperti penampakan alam seperti gunung dan dataran tinggi itu dibuat menonjol, dan kedalaman laut dan sungai itu dibuat hampir mirip seperti bentuk aslinya. Yang 3, peta digital. Peta digital merupakan jenis peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer secara digital. Contohnya di Google Maps. Jadi sekarang lebih praktis apabila kita ingin ke suatu tempat, kita bisa melihat peta dengan mudah. Tidak usah membawa buku, atlas, globe, dan lain-lain. Kemudian komponen peta. Peta sendiri itu ada beberapa komponen. Yang pertama, judul peta. Judul peta adalah keterangan yang menunjukkan isi suatu peta. Contohnya, peta persebaran hutan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah tentang sebaran hutan yang ada di Indonesia, berupa luas laut, luas hutan, jenis pohon, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, peta dunia. Berarti di dalamnya adalah ada beberapa benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara, Australia. Nah, seperti ini contohnya peta provinsi Bali. Berarti peta tersebut berisi tentang provinsi Bali, kenampakan provinsi Bali. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau jarak sebenarnya. Jika skala pada sebuah peta adalah 1:1.000.000, memiliki arti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding atau sama dengan 1.000.000 cm atau 1 km di lapangan. Jadi 1:1.000.000 artinya 1 cm di peta itu mewakili 1.000.000 cm di lapangan. Jadi maaf ya, tadi Ustazah salah menyebut. Kalau 1:1.000.000 berarti artinya 1 cm di peta mewakili 1.000.000 cm di lapangan atau di permukaan aslinya. Nah, skala dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada skala angka, yaitu skala yang berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. 2. Skala garis atau grafis, yaitu skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contohnya seperti ini. Skala grafis. Setiap 1 cm di peta itu mewakili 5 km. Lanjut, nomor 3, orientasi utara. Sebuah peta harus memiliki orientasi arah utara agar pengguna peta dapat mengetahui arah letak suatu lokasi. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Contohnya seperti ini. Orientasi minimal diberikan arah anak panah dan diberi tanda U sebagai simbol utara. Ya, supaya kita lebih mudah utara. Utara yang mana? Nah, bisa kita tahu, oh utara di sana, berarti selatan di panah bawahnya, seperti itu, supaya kita tahu arah. Jadi kalau kita belajar peta, kita juga harus tahu tentang arah utara, selatan, barat, timur minimal itu. Jadi kalau kita belajar tentang peta, kita harus melek dengan arah.
Yang keempat, legenda. Legenda di sini bukan legenda dalam bahasa Indonesia ya. Legenda di sini adalah keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Jadi legenda ini adalah keterangan tentang semua penampakan yang ada di peta ini. Misalnya garis lurus itu menunjukkan, itu artinya jalan utama. Garis lurus warna biru itu artinya jalan alternatif. Garis lurus warna merah muda itu artinya jalan biasa. Kemudian lingkaran itu menunjukkan kecamatan. Kemudian tanda seru itu kondisi jalan buruk dan lain-lain. Jadi legenda ini keterangan tentang semua kenampakan yang ada di peta. Kemudian nomor 5, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam memahami isi peta. Jadi simbol itu tanda khusus yang mewakili objek. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan jadi 5. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. 2. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Nah, simbol titik contohnya seperti ini. Titik contohnya persegi warna merah itu ibu kota negara. Lingkaran dengan titik merah itu ibu kota provinsi. Lingkaran dengan titik hitam itu artinya ibu kota kabupaten atau kota. Lingkaran putih itu artinya kecamatan atau kota, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam kategori simbol titik. Kemudian simbol garis seperti ini, misalnya sungai digambarkan seperti garis yang bercabang. Kemudian jalan raya itu 2 garis seperti itu, 2 garis. 1 garis itu jalan desa, jalan lain desa atau jalan alternatif, dan garis putus-putus itu batas negara dan lain-lain. Nah, bentuknya garis, maka disebut simbol garis. 3. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Karena ada aturan perpetaan, maka tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu. Warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Jadi seperti ini ya. Kalau ketinggian daratan 0 sampai 100 warnanya hijau. Semakin tinggi daratan maka warnanya akan semakin coklat. Kemudian laut diberi warna biru. Semakin dalam laut maka warnanya semakin tebal, biru tebal. Simbol 4. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area digunakan untuk menggambarkan kenampakan geografis. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Contohnya seperti ini. Danau berupa gambar mirip lingkaran, tidak beraturan dan berwarna biru. Rawa itu seperti gambar mendung dan ada titik-titiknya. Sawah ada seperti simbol tanaman padi dan seperti itu contohnya ya. Sebenarnya masih ada satu lagi yang simbol huruf, tapi tidak ustazah masukkan karena simbol huruf itu juga berupa simbol yang berupa huruf awalan suatu tempat. Misalnya kota itu K, terus laut itu L, tapi itu jarang digunakan. 6. Garis koordinat atau astronomis. Garis astronomis adalah garis pada peta yang menunjukkan koordinat
garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu apa? Garis khayal yang horizontal secara horizontal sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang vertikal memanjang dari utara ke selatan. Jadi di dalam peta itu ada dua garis koordinat, yaitu garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu garis khayal yang horizontal. Horizontal itu dari kiri ke kanan atau garis yang tidur. Sedangkan garis bujur adalah garis yang vertikal memanjang dari utara ke selatan. Contohnya seperti ini. Garis lintang itu adalah yang horizontal sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang melintang dari titik 0 ini adalah garis khatulistiwa. Sedangkan garis lintang adalah garis ini yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Kemudian garis bujur adalah yang vertikal, garis khayal yang vertikal yang memanjang dari utara ke selatan. Ini adalah garis bujur. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku ya. 7. Inset. Inset yaitu peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Inset ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu objek peta yang ada pada peta utama dengan perbesaran peta, atau bisa juga untuk menunjukkan peta utama dari daerah yang luas. Contohnya inset peta Indonesia dilihat dari peta benua Asia. Contohnya seperti ini. Jadi kita melihat Pulau Jawa, kemudian Pulau Jawa ini kemudian kita perbesar lagi peta inset yang ini. Daerah ini lebih diperbesar lagi. Jadi peta inset itu tujuannya untuk melihat peta tersebut secara lebih detail lagi sesuai dengan daerah yang kita inginkan. Selanjutnya, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta adalah lembaga yang membuat dan mengeluarkan peta. Di Indonesia, lembaga pembuat peta diantaranya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosurtanal. Sedangkan tahun pembuatan adalah waktu dibuatnya peta sebagai acuan pemakaian peta masih layak atau tidak. Karena biasanya batas pemakaian sebuah peta tidak lebih dari 10 tahun. Jika lebih dari 10 tahun, biasanya objek yang digambarkan pada peta sudah mengalami perubahan. Jadi peta itu kan gambaran permukaan bumi, padahal permukaan bumi itu mengalami perubahan, entah itu karena gejala alam maupun karena perubahan akibat ulah manusia. Jadi akuratnya sebuah peta itu hanya berlaku 10 tahun saja. Contohnya sumber 1. Peta RWI lembar 1408 sampai 343, skalanya 1:25.000. 2. Sumbernya BPS Badan Pusat Statistik Surakarta dalam angka tahun 2009. Disusun oleh Doni Purnomo, ini seorang mahasiswa ya, pendidikan geografi FKIP UNS. Contohnya seperti ini. Sumber dan tahun pembuatan tahun 2009. Oke, sekarang kita akan menganalisis komponen peta seperti ini. Nah, diurut mulai dari judul peta. Judul petanya adalah kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2009. Kemudian koordinat geografisnya. Yang ini menunjukkan garis bujur. Di sebelah sisi kiri ini menunjukkan garis lintang. Kemudian garis lintang ya, sebelah ini sisi kiri. Kemudian ini yang ditunjuk manis garis bujur. Kemudian arah mata anginnya, arah orientasinya ini dengan anak panah dan huruf U.
Kemudian skalanya adalah 1:70.000. Legenda tadi yang menjelaskan tentang semua kenampakan yang ada di dalam peta ini. Kemudian simbol garis ya yang dipakai. Kemudian peta insertnya di sini. Kemudian garis tepi peta ini supaya lebih rapi dalam pembuatannya. Kemudian ini ada sumber dan tahun pembuatan peta. Ada yang kurang tidak? Sudah ada semua ya. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang saatnya tugas untuk anak-anakku semuanya. Ya, tugasnya ada 3. Yang pertama, apakah pengertian peta tematik? 2. Jelaskan jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. 3. Apakah yang dimaksud dengan garis lintang? Nah, silahkan dikerjakan dengan cara klik link di deskripsi YouTube, karena nanti menggunakan Google Form. Kalian tinggal klik saja linknya di deskripsi YouTube channel SMP Budut Surakarta. Kemudian apabila kalian mengerjakan tugas maka dianggap masuk. Jadi tugas sama dengan presensi. Otomatis kalau kalian mengerjakan tugas berarti kalian sudah dianggap masuk ya. Untuk itu jangan sampai tidak mengerjakan, karena kalau kalian tidak mengerjakan berarti kalian alfa. Ya, sekian materi dari Ustazah, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada kesulitan atau kurang jelas, kalian bisa langsung bertanya kepada Ustazah dengan japri lewat WA. Oke? Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.